Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan permintaan dari teman-teman, saya ingin membahas tentang Timnas Putri Indonesia yang akan memulai perjuangan mereka mulai nanti malam untuk bisa lolos ke Piala Asia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Australia. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa Timnas Putri Indonesia berada di grup D di fase kualifikasi ini bersama Kyrgyzstan, Pakistan, dan juga Chinese Taipei. Dan memang kita tahu semua pertandingan dari fase kualifikasi Piala Asia ini akan dimainkan di Indonesia, tepatnya di Tangerang. Tapi yang harus juga kita pahami bahwa setiap lawan dari Timnas Putri Indonesia adalah lawan-lawan yang tangguh, walaupun dari segi ranking FIFA hanya Chinese Taipei yang berada di atas Indonesia. Artinya apa? Jelas artinya setiap pertandingan itu bagaikan final bagi Timnas Putri Indonesia. Mulai dari pertandingan malam hari ini lawan Kyrgyzstan, yang kita sama-sama tahulah sebagai pecinta sepak bola, bahwa pertandingan pertama itu selalu sulit, karena kadang-kadang ada juga tim yang lambat panas. Dan sekarang ini kan Timnas Putri Indonesia dilatih oleh pelatih asal Jepang yang namanya Satoru Mochizuki, atau dikenal sebagai Coach Mochi, yang kita tahu sudah memberikan prestasi yang luar biasa, yaitu membawa Timnas Putri Indonesia menjadi juara dari Piala AFF untuk pertama kalinya. Dan plus poin dari Timnas Putri Indonesia adalah beberapa pemain yang bermain di Eropa yang menjadi bagian dari skuad. Tentu ini memberikan nilai plus karena pemain-pemain tersebut gabung ke klub-klub di Eropa dan bermain secara reguler. Dan kita sama-sama tahu bahwa Liga Putri Indonesia memang belum diselenggarakan, tapi rencananya pada tahun 2027 akan diselenggarakan Liga Putri Indonesia. Rencananya nanti dimulai dengan 6-8 tim, karena saat ini federasi sedang mengumpulkan pool talent. Jadi pemain-pemain yang nanti bisa menjadi bagian dari tim supaya bisa bermain di liga tersebut. Karena kalau menurut federasi bahwa sekarang kekurangan pemain. Ya jadi jangan sampai nanti yang main cuma 4-5 tim, ya minimal 8 tim lah. Dan kita tahu juga beberapa negara lainnya juga punya ambisi yang sama untuk bisa lolos ke Piala Asia. Dan mungkin juga nanti untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan saya pikir bagi Indonesia bisa saja hal itu terrealisasi, ya. Tapi mulai dulu dari perjuangan untuk lolos ke Piala Asia. Memang dari segi permainan, ya Timnas Indonesia ini permainannya memang belum konsisten, ya. Tapi bukan berarti tidak punya potensi untuk menjadi tim yang kuat, minimal di kawasan Asia lah. Meskipun kita tahu masih ada Jepang, masih ada Korea, dan juga ada Chinese Taipei yang kita tahu lah rankingnya di 50 besar, ya. Kalau nggak salah di ranking FIFA 42. Memang ranking FIFA ini tidak bisa dijadikan patokan, tapi ya tetap itu menunjukkan progres dari sebuah timnas. Dan Chinese Taipei memang adalah tim yang kuat. Indonesia bersama Chinese Taipei juga sebelumnya lolos kan ke Piala Asia tahun 2022 yang pada saat itu diselenggarakan di India. Nah, tapi ya tentu menarik untuk menonton Timnas Putri Indonesia kali ini karena ya seperti yang tadi saya katakan, ada beberapa pemain yang bermain di Eropa. Ini akan memberikan nuansa yang lebih menarik lagi. Artinya dari segi teknik permainan akan lebih menjanjikan. Tapi bagi Coach Mochi, dia juga harus bisa segera menyatukan para pemain. Gak gampang juga bagi seorang pelatih ketika ada beberapa pemain baru yang masuk. Ada penjaga gawang yang namanya Iris, ada juga Emily yang bisa bermain sebagai back tengah, ada juga Felicia ya kalau nggak salah yang bisa bermain sebagai gelandang, dan ada juga Isa yang bisa bermain sebagai penyerang. Jadi saya pikir 4 pemain ini yang baru gabung akan menjadi bagian penting dari skuad Timnas Putri Indonesia. Terus seperti apa kira-kira permainan dari Timnas Putri Indonesia? Kalau feeling saya akan all out lawan Kyrgyzstan malam hari ini, dan akan disiarkan di Indosiar ya. Rencananya nanti live mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kebetulan saya yang siaran nanti. Nah, saya tentu tertarik nih untuk melihat pertandingan pertama dari Timnas Putri Indonesia. Dan kita tahu harapannya besar tentu. Agar ya dari segi permainan rapi. Ya kalau soal kemenangan, kalau bisa mencetak lebih dari 2 gol ya bagus. Tapi ya yang lebih penting lagi adalah 3 poin. Karena runner up tidak akan lolos ke Piala Asia, Pak. Jadi artinya ya ini semua pertandingan ini penting, tapi dari segi jadwal kan diuntungkan juga Indonesia.
karena first match lawan Kyrgyzstan. Kyrgyzstan oke lah, mereka punya Liga Putrinya. Sejak tahun 2005 itu sudah diselenggarakan, tapi ya kadang-kadang jumlah timnya tuh 6, kadang-kadang bisa 9 ya, karena memang nggak gampang untuk menyelenggarakan Liga Putri. Ya, itu beda dengan Liga Putra lah, walaupun setiap negara coba untuk mengembangkan sepak bola putri mereka. Kemudian setelah itu melawan Pakistan, juga tim yang tergolong lemah. Dan terakhir baru Chinese Taipei. Artinya 2 match ini nih, ada kesempatan bagi Coach Mochi untuk bisa menyatukan chemistry di antara para pemain. Dan saya berharap sih para pemain dari Timnas Putri Indonesia itu secara mental ini kuat. Artinya tidak perlu juga terganggu dengan beban harus menang dan kemudian lolos ke Piala Asia. Nah ini beda loh situasinya dengan kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia tahun 2022 lalu. Karena pada saat itu saya ingat walaupun Indonesia satu grup dengan Singapura, Irak, dan Korut, tapi Irak dan Korut itu mengundurkan diri. Jadi mereka tidak ikut kualifikasi. Jadi yang main hanya Indonesia lawan Singapura 2 kali, mainnya di Tajikistan pada saat itu. Nah Indonesia menang, jadi Indonesia lolos ke Piala Asia tahun 2022, tapi gagal total, gak bisa lolos dari grup, kemasukan banyak sekali gol. Ya tapi kan sekarang materi pemainnya kan sudah berubah. Pada saat itu kalau nggak salah dilatih oleh Rudi Eka Priyambada ya. Dia sebelumnya juga pernah melatih klub di Liga 1. Jadi inilah kesempatan sekarang bagi para pemain Timnas Putri Indonesia menunjukkanlah keterampilan mereka di hadapan supporter, dan saya harapkan nanti stadion pun akan full memberikan support bagi Garuda Pertiwi. Dan tentu kita sebagai pecinta Timnas Indonesia ya perlu juga memberikan support kita ya, agar Timnas Putri Indonesia juga bisa menembus level Asia. Karena kita tahu Timnas Putra Indonesia sebelumnya lolos ke Piala Asia tahun 2024 dan juga nanti akan bermain di Piala Asia. Jadi ini adalah sebuah momentum bagi sepak bola Indonesia, dan saya harapkan dengan nanti menunjukkan permainan yang rapi ya, mungkin juga dengan skill yang mumpuni, juga akan menarik perhatian dari klub-klub dari luar negeri. Kita tahu sebelumnya adalah pemain yang bermain di luar negeri, tapi saya harapkan lebih banyak pemain-pemain putri Timnas Indonesia itu bisa berkarir di luar negeri, juga coba untuk menguatkan skill bermain mereka. Nah itu juga sangat penting. Selain juga tentu sambil menunggu nanti Liga Putri ini bergulir kan di Indonesia. Tapi saya melihat kalau dari segi individu kita punya pemain-pemain yang bagus. Cuman pemain-pemain yang bagus ini akan sulit berkembang jika mereka tidak punya kompetisi yang rutin. Nah ini juga menjadi persoalan. Maka itu tadi saya katakan bahwa first match itu yang paling penting. Yang lawan Kyrgyzstan ini, mereka harus cepat beradaptasi dengan suasana permainan. Jadi harus bisa cepat panas gitu istilahnya. Jangan kelamaan, walaupun Kyrgyzstan adalah tim yang lemah. Tapi yang saya baca berita dari media massa, ya pelatih mereka juga ingin membuat kejutan. Ini sebenarnya adalah tim yang lemah ini Kyrgyzstan, tapi kan di atas kertas. Sepak bola kan dimainkan di atas lapangan. Berarti bagi Coach Mochi yang paling penting ini secara psikologi, para pemain harus tenang. Jangan sampai mainnya sudah nervous duluan, demam panggung ya, walaupun memang bermain di tanah air. Tapi sedikit banyak akan punya beban. Dan Timnas Putri Indonesia ini kan kita tahu banyak pemain-pemain mudanya ya. Ini adalah skuad yang muda yang sebetulnya bisa bertahan sampai 10 tahun ke depan. Pemain-pemain yang dari Eropa, pemain keturunan juga yang gabung kan muda-muda semua. Ya, jadi teman-teman, saya harapkan teman-teman nanti akan menonton pertandingan ini dan kita semua support agar Timnas Putri Indonesia bisa menembus ke level Asia ya dengan meraih 2 kali kemenangan di 2 pertandingan pembuka dan ya lawan Chinese Taipei minimal imbang. Dan nanti juga yang harus diperhatikan juga adalah jumlah gol yang dicetak kan, karena itu juga bisa menentukan sebagai patokan yang bisa menentukan menjadi juara grup atau tidak. Karena sebagai juara grup nanti Indonesia akan langsung lolos dan bermain di Piala Asia Putri tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Australia. Let's go Garuda Pertiwi. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.